Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak absen dulu di Google Form. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini pembelajaran IPS tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anak yang soleh dan solehah, masih ingatkah kalian tentang perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri, karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah. Dan sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara yang lain. Maka inilah yang kita sebut dengan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan internasional, sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan internasional tidak hanya melibatkan antar negara saja, akan tetapi individu-individu maupun perusahaan yang ada di dalamnya juga melakukan perdagangan dengan pihak dari negara yang lain. Kesimpulannya, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi karena kemampuan yang menghasilkan barang antara negara satu dengan negara lain berbeda. Perbedaan inilah mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mendorong terwujudnya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam, di mana sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara satu dengan negara yang lain. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia. Yang Saudi Arabia tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka harus mengimpor dari negara di kawasan Asia. Faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, di mana ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Faktor pendorong yang ketiga adalah perbedaan penguasaan iptek. Negara yang menguasai iptek akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Di sini dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang dengan biaya produksi yang lebih murah. Faktor berikutnya adalah perbedaan budaya bangsa. Perbedaan budaya bangsa suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain.
untuk membeli barang tersebut. Faktor pendorong yang kelima adalah sini ada harga barang, upah, biaya produksi, dan selera. Ini biasanya sangat berbeda sekali. Faktor pendorong, setelah kita mempelajari faktor pendorong, maka manfaat perdagangan internasional. Apa manfaat perdagangan internasional? Satu adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang dihasilkan. Ketiga adalah penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Keempat adalah mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Manfaat yang keenam adalah kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Manfaat dari perdagangan internasional adalah pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Kedelapan, mendorong kemajuan iptek dan karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. 9. Manfaat perdagangan internasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sekarang hambatan perdagangan internasional. 1 adalah harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Biaya cukai, biaya masuk yang tinggi. Yang kedua hambatannya adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi kuota. Di sini ya, untuk membatasi kuota berarti pemerintah membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara atau negara lain. Hambatan yang ketiga adalah adanya proteksi, di mana proteksi itu adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk mengimpor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang keempat adalah hambatan yang keempat adanya peraturan dumping, di mana peraturan dumping itu adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Kesimpulannya, di era globalisasi ini perdagangan atau bisnis tidak lagi terbatas tempat dan waktu. Anak-anak bisa melakukan perdagangan lintas negara untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Namun, tentunya kalian juga harus memperhatikan tata cara hukum yang berlaku pada negara tujuan penjualan produk kalian. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.